sekarang saya mau ajak kita untuk berpikir ya, ada beberapa sebenarnya, nanti Mas bisa tambah ya. Sebenarnya begini, kalau disebut dia menikah umur 11 tahun, dan itu menurut budaya Yahudi sah-sah aja, itu jelas keliru, Mas. Karena dia itu dikatakan di situ kan, dikatakan perawan yang muda ya. Perawan muda seperti tadi kita sudah bilang, tapi selain perawan muda, kita harus tahu juga bahwa anak umur 11 tahun itu, kalau sudut pandangnya orang Yahudi itu sebenarnya bukan akil balik, Mas. Belum. Kalau ini ya, ada sumber ya dari Avot 5 ayat 21 itu membahas tentang siklus hidup orang Israel kuno. Usia ideal mereka menikah itu sebenarnya 18 tahun. Menikah ya. Menikah. 18 tahun. Bagi perempuan itu 18 tahun. Itu menikah. Iya. Jadi kalau dibilang menikah bisa umur 11, enggak, salah. Nah, kenapa kok Maria dibilang 11 itu? Bisa jadi itu karena tunangan, bener kan? Ya, kalau tunangan bisa jadi. Gitu. Karena orang Yahudi punya tradisi sebelum menikah itu tunangan dulu. Iya. Meskipun maksudnya tunangan itu kan belum boleh bersetubuh. Oh, enggak boleh. Nggak boleh. Kalau ketahuan mereka tinggal serumah bisa dihukum rajam. Iya, benar. Makanya ketika Maria dia hamil, Yusuf nggak berani bilang kalau dia hamil, takutnya kan menjaga nama baik orang tua, keluarganya, dan takutnya dirajam batu kan. Takut kena hukum kan, hukum orang berlaku atas mereka berdua. Jadi kalau dibilang 11 tahun dia menikah itu keliru. Kalau 18 tahun ke atas boleh, tapi 11 tahun dibilang tunangan ya masih bisa gitu. Itu kan. Nah, itulah kenapa kayak nama harus nggak bisa bandingkan head to head dengan Aisyah tadi, karena Aisyah kan 9 tahun dia menikah kan. Iya kan. Nah, berbeda kalau Maria itu bisa jadi tunangan. Dan bahkan kalau dibilang tunangan, mereka bisa masih dalam kandungan, masih kecil pun bisa tuh. Dalam tradisi Yahudi masih anak-anak pun bisa ditunangkan. Iya. Tapi punya aturan orang-orang Yahudi yang tadi itu seperti nggak boleh, mereka tidak boleh tinggal satu rumah ataupun melakukan hubungan seksual sebelum mereka menjadi satu keluarga, satu suami istri, diberkati menjadi satu suami istri. Jadi itu jelas keliru lah. Iya, betul. Nah, teman-teman semuanya mungkin sering mendengar tuduhan dari saudara-saudara kita sebelah bahwa Maria menikah di usia yang sangat muda. Bahkan ada yang mengatakan usia 9 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun. Dan sedangkan Yusuf sendiri menikahi Maria di usia yang sudah sangat tua. Ada yang mengatakan umur 40 tahun, 70 tahun, dan 90 tahun. Nah, saya tidak tahu kenapa mereka menuduh bahwa Maria menikah di usia yang sangat muda. Mungkin mereka mau menunjukkan bahwa di Alkitab juga ada pernikahan di bawah umur. Nah, mungkin seperti itu. Dari mana sih sumbernya mereka mendapatkan berita seperti ini? Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit saja dari buku The Apocryphal New Testament. Rencananya saya akan membahas berseri dari kitab-kitab apokrifa perjanjian baru ini ya. Di dalam buku ini ada satu Injil apokrif di dalamnya, yaitu Proto Evangelium Yakobi atau Injil Apokrifa Yakobus, di mana di dalam Injil ini menceritakan bahwa Yoakim dan istrinya, yaitu Anna, mempunyai anak, yaitu Maria. Jadi mereka mau mempersembahkan anak ini kepada Tuhan, dan biarlah Maria ini dirawat di dalam bait suci. Dan pada usia 3 tahun, Maria diserahkan oleh kedua orang tuanya ke bait suci, dan mereka dirawat oleh imam. Salah satunya adalah Zakaria, yaitu pamannya sendiri. Dan seringkali diceritakan di dalam kitab apokrifa Proto Evangelium Yakobi ini, di dalam perjalanannya dia melayani Tuhan di bait suci, Maria seringkali mendapatkan makanan dari surga. Nah, setelah itu, ketika Maria berusia 12 tahun, akhirnya para imam berunding lah siapa yang akan merawat Maria setelah dia berusia 12 tahun ini. Merawat dalam arti dinikahkan, jadi seperti itu. Dan akhirnya mereka membuang undi, para imam tadi itu membuang undi dengan melempar anak panah, dan akhirnya undian itu jatuh kepada Yusuf.
Dan Yusuf bingung karena dia sendiri mengatakan seperti ini ketika mendapatkan undi itu. Aku adalah laki-laki yang sudah tua dan sudah memiliki anak. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa ini dari Tuhan, kamu harus menikahi dia. Dan akhirnya Maria dibawa ke rumahnya Yusuf dan akhirnya dia mengandung dari Roh Kudus menurut cerita di dalam Proto-Evangelium Yakobi. Jadi malaikat sendiri juga menampakkan diri kepada Maria. Jadi jangan takut Maria bahwa kamu akan mengandung firman Allah. Jadi kamu mendapatkan anugerah dari Allah dan akan mengandung dari firman Allah. Itu yang dikatakan di dalam Injil Apokrif Yakobus ini. Nah, cerita ini tidak pernah ada di dalam Alkitab maupun di dalam keempat Injil kanonik. Nah, Injil Yakobus ini atau Injil Apokrif Yakobus ini ditulis jauh setelah masa hidup para rasul, yaitu pada tahun 150 Masehi. Jadi cerita di dalam Proto-Evangelium Yakobi atau Injil Apokrif Yakobus lebih mirip dengan cerita rakyat daripada keempat Injil kanonik. Tapi kisah ini mirip dengan kisah di dalam Al-Quran. Jadi kalau nanti teman-teman mau tahu ceritanya ada di ayat apa, surah apa, ayat yang keberapa, silahkan dilihat di dalam video yang saya pin di kolom komentar. Silakan lihat di sana. Di sana dijelaskan dengan sangat jelas dan tuntas. Jadi seperti itu ya. Kisah bahwa Maria diasuh di dalam bait suci oleh Zakaria yang adalah pamannya, yang mereka sebut bahwa itu adalah nabi, padahal Zakaria bukanlah seorang nabi, tapi dia adalah seorang imam. Sekali lagi, ini ada di dalam Injil Apokrif atau Injil palsu Yakobus yang tidak ditulis oleh murid Yesus, karena sekali lagi ini ditulis setelah para rasul meninggal, yaitu di tahun 150 Masehi. Dari sini jelas ya, ternyata mereka mengambil sumber dari kitab palsu. Kami aja nggak mau dengan kitab atau sumber-sumber palsu yang seperti ini ya. Tapi mereka justru mengambil dari sini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa sih buku-buku kitab-kitab palsu atau Injil Apokrif ini tidak dibakar saja atau dibuang ke laut aja gitu ya. Nah, kenapa kita orang Kristen itu tidak takut dengan barang-barang yang palsu seperti ini ya? Supaya ini menjadi bukti bahwa Alkitab itu murni dan ini loh yang palsu. Kalau kita membandingkan Alkitab yang masih asli dan ada kitab yang palsu, yaitu kitab Apokrif ini. Jadi seperti itu ya, nggak usah takut dengan barang-barang palsu seperti ini. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menambah wawasan kita dan membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.